seluruhnya, karena kerjasama perangkat daerah dan BKPSDM, perangkat daerah ikut memantau jika terdapat usulan yang belum tuntas. Jadi dengan demikian kemarin saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya kalian semua dengan BKPSDM, dan mungkin untuk tahun-tahun mendatang, untuk periode yang akan datang, itu bisa kita tingkatkan kerjasama, yang kita tingkatkan kualitas usulnya. Dari kami mungkin secara teknis untuk usul KP yang akan datang kami serahkan Mas Yudro untuk menyampaikan kepada para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kabupaten Sidoarjo Bapak Ahmad Fajar Romdoni SOS MH. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural, Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian perangkat daerah. Yang kami hormati Bapak Ibu pengelola kepegawaian. Yang kami hormati Bapak Ibu pengelola kepegawaian BKPSDM Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan evaluasi dan sekaligus rencana kenaikan pangkat tahun 2025. Bapak Ibu, sudah kami share link materi rakor kita pada pagi hari ini, sudah dapat diakses? Ada yang belum bisa? Belum ya? Yang di link ini Bapak Ibu, apakah bisa diakses? Maksud kami, mungkin bagi yang jaraknya cukup jauh di belakang dan mungkin sudah minusnya cukup banyak, nanti bisa lihat lewat HP masing-masing, atau mungkin Bapak Ibu membawa laptop atau tablet bisa dibuka sambil menyimak beberapa hal yang kami sampaikan. Ada dua materi di sana Bapak Ibu, yaitu pertama adalah materi hari ini, kemudian yang kedua adalah surat edaran Kepala BKN nomor 9 tahun 2024 yang nanti bisa dipelajari bersama sesudah kegiatan ini selesai. Jadi nanti akan kami sampaikan beberapa hal yang menurut kami perlu dan sudah mendapatkan konfirmasi dari BKN tentang tafsirannya seperti apa. Jadi SE BKN ini mengatur tentang penjelasan tambahan terkait pelaksanaan per BKN nomor 3 tahun 2023 tentang tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Jadi kita kupas sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu. Sudah bisa mengakses semua ini Bapak Ibu? Sudah ya? Bapak Ibu, kita mulai dari evaluasi. Evaluasi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid terkait tentang bagaimana permasalahan yang terjadi, kemudian apa manfaat yang sudah kita dapatkan dari mekanisme kenaikan pangkat dengan CSN. Jadi kita review kembali Bapak Ibu. Tahun ini kita penerapan kenaikan pangkat 6 kali dalam 1 tahun. Terbagi menjadi 3, yaitu yang 2 periode pertama itu kita masih menggunakan surat pengantar dan dokumen file. Kemudian di pertengahan itu 1 Juni dan 1 Agustus kita memanfaatkan aplikasi siaga. Kemudian di periode Oktober dan Desember kita menggunakan mekanisme CSN secara langsung. Ini terkait dengan jumlah usulan di periode terakhir sudah disampaikan oleh Bapak Kabid, kita skip mawon ya.
Pengelolaan kenaikan pangkat PNS selain jabatan fungsional ahli utama itu mekanismenya sudah kita gunakan di 1 Oktober dan 1 Desember 2024, dan ini membawa beberapa dampak, Bapak Ibu. Kemudian yang JF ahli utama itu ada di 2 perangkat daerah, yaitu satu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada 1 formasi guru ahli utama sampai saat ini. Kemudian di Rumah Sakit Umum Daerah itu ada formasi dokter ahli utama. Sedangkan di perangkat daerah yang lain tidak ada formasi ahli utama. Ahli utama ini kenaikan pangkat, jenjang dan pensiunnya menggunakan aplikasi SIAPP Kemenseknek. Jadi usulannya dari Bapak Ibu Dinas Pendidikan dan RSUD itu masih manual, sifatnya masih manual, kami yang mengupload di SIAPP. Dampak positifnya sudah disampaikan oleh Pak Hafid ya. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semuanya yang tak kenal lelah siang dan malam ya. Kami ternyata ketika kami verifikator permajaan data itu sudah mengklirkan, kami pikir jam 10 malam itu sudah cukup rampung ya pada hari itu. Ternyata besok pagi sambil mau dulang anak itu kita cek kembali, sudah ada usulan yang diusulkan di mungkin jam 11 malam atau jam 12. Nah itu luar biasa sekali Bapak Ibu, terima kasih atas supportnya. Kemudian permasalahan sudah disampaikan oleh Pak Kabid tadi terkait dengan permajaan data tidak valid, kemudian admin CSN tidak dapat mengakses inbox permajaan data. Ini masalah sebetulnya cukup signifikan Bapak Ibu, sangat penting sebenarnya, karena kami selama ini mengembalikan permajaan data yang kami anggap tidak sesuai itu melalui WA, dan ini artinya kan masih banyak aktivitas WA di luar sistem, dan ini kami masih belum mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Next, mungkin kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BKN, dengan bidang, kebetulan bidang yang menangani adalah bidangnya Pak Heri, dan ini mungkin kita akan upayakan supaya kedepannya permajaan, inbox permajaan itu bisa diakses oleh admin perangkat daerah. Sementara belum bisa, kami mohon Bapak Ibu bersabar dulu ya, menerima WA dari kami. Kemudian respon lambat dari personel kami itu juga sudah disampaikan oleh Pak Kabid terkait dengan pekerjaan yang luar biasa di akhir tahun Bapak Ibu, bersamaan dengan kita penerapan CSN, bersamaan pula dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Mohon maaf. Kemudian beberapa admin CSN belum memahami mekanisme usul KP dan data kepegawaian. Ini kami cukup memahami Bapak Ibu, karena rata-rata yang diusulkan itu adalah pegawai baru seperti saya, seperti Mas Guntur yang baru, teman-teman P3K ini baru, dan mungkin di kesempatan sebelumnya belum pernah belajar tentang kepegawaian, mungkin keluarganya tidak ada yang pegawai negeri. Jadi kenaikan pangkat itu apa, jabatan itu apa, jenjang itu apa, pelantikan itu apa, itu mungkin belum cukup familiar, sehingga ada beberapa kendala. Kami kesulitan untuk menjelaskan. Tapi harapan kami nanti disampaikan kepada admin masing-masing untuk terkait permasalahan apapun itu komunikasi pada kami, ditanyakan, Mas ini maksudnya apa? Mas ini maksudnya apa? Seperti itu, atau mungkin jika dirasa ada banyak informasi dari kami WA atau mungkin telepon, ternyata sulit untuk dipahami, mohon untuk meluangkan waktu datang ke BKPSDM. Kami fasilitasi coaching klinik secara langsung. Sudah ada beberapa yang kami layani, Bapak Ibu ada yang ingat? Mas Guntur ngaku, dan beberapa teman-teman yang lain itu kami fasilitasi Bapak Ibu. Silakan janjian, kemudian nanti kita belajar bareng, baik belajar aplikasinya, juga belajar tentang aturannya, regulasinya. Jadi kita belajar bareng-bareng.
Kemudian beberapa admin instansi tidak memantau. Lah ini kami cermati ada beberapa yang ketika sudah usul, ya wis usul, gitu. Tidak dipantau, ada penolakan tidak, ada pengembalian tidak, anteng ada bayem gitu. Di saat hari-hari akhir, kami kan otomatis mendahulukan mana yang proaktif. Usulan yang segera diperbaiki kami dahulukan. Yang itu nanti kalau masih ada waktu kami bantu untuk ini kenapa, ada masalah apa. Kalau memang ada kesulitan datang ke sini, kami bantu. Jadi ini mohon untuk menjadi perbaikan bersama, jangan hanya sebatas diusulkan saja. Kata kuncinya adalah data harus valid, usulan harus valid. Nah kalau Bapak Ibu tidak memantau nanti tidak tahu usulnya sudah sampai mana, ada pengembalian atau tidak. Ngerti-ngerti Hamin 2, Hamin 3, tiba-tiba dapat WA, Pak ini kenapa kok tidak segera diperbaiki, ada masalah apa? Kami mohon nanti Bapak Ibu proaktif, terutama adminnya ya, adminnya. Kemudian terkait dengan poin nomor 9, itu ternyata masih ada yang usul. Jadi kalau misalnya kepala bidang itu pangkat terendahnya kan 3D. Kalau sudah 3D, jangan diusulkan kenaikan pangkat 1 tahun dalam jabatan. Jadi, kalau sudah 3D sudah, nanti mekanismenya ikut 4 tahunan. Jadi, misalnya eselon 4 itu paling rendahnya adalah 3C 4A. Eselon 4A itu paling rendah 3C, ya kalau sudah 3C jangan diusulkan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih 1 tahun dalam jabatan. Kemudian eselon 2B itu kepala dinas, kepala badan, itu paling rendah adalah 4B, tertingginya 4C. Kalau misalnya ternyata masih 4A, boleh diusulkan. Kemudian yang eselon 2A ini Pak Sekda tentu saja karir puncak di instansi kita, itu paling rendah 4C, tertingginya adalah 4B. Nah ini kalau sudah di posisi pangkat rendahnya sudah ikuti mekanisme kenaikan pangkat struktural. Komunikasi itu penting Bapak Ibu ya. Kami mohon Bapak Ibu untuk proaktif dengan kami, baik itu melalui WA atau mungkin telepon atau mungkin datang langsung ke BKPSDM. Dinas Pendidikan yang hadir siapa? Nun sewu? 2 orang saja. DLH Bapak Ibu. OJ. Ini yang Bapak Ibu yang kita harapkan, sangat kita harapkan hadirannya. Kecamatan Bedosari, alhamdulillah hadir semua ya. Jadi kemudian kita masuk ke persiapan usul KP 2025. Ini tidak banyak yang baru Bapak Ibu. Kami hanya mengulas kembali materi-materi yang sudah lalu. Mungkin Bapak Ibu lupa atau mungkin yang pegawai baru, mungkin P3K baru atau PNS baru, atau mungkin baru menangani kepegawaian. Ini mudah-mudahan menjadi tambahan, menjadi tambahan ilmu supaya nanti usul kenaikan pangkat tahun depan itu berjalan dengan lancar. Terkait dengan dokumen pokok persyaratan wajib usul KP, ini kami rinci satu persatu, nanti Bapak Ibu bisa pedomani ya, untuk sebagai catatan mungkin ditempel di meja kerjanya. Oh kalau reguler itu syaratnya ini, kalau misalnya fungsional itu seperti ini, sudah coba kami rinci satu persatu. Dan masing-masing usulan itu syaratnya tidak selalu sama Bapak Ibu, sama-sama reguler. Antara yang KP pertama kali dengan KP yang sudah berkali-kali itu beda syaratnya. Dan syarat itu selain digunakan sebagai pemenuhan persyaratan administrasi, juga digunakan untuk mengkonfirmasi apakah data pada nota usul itu sudah sesuai. Contohnya, sebetulnya syarat untuk KP itu hanya SK jabatan terakhir. Mungkin Bapak Ibu yang admin bisa melihat yang diminta adalah SK jabatan terakhir. Tapi jika ternyata
di SKKP-nya yang sebelumnya itu bunyinya tidak sama dengan SK jabatan terakhir, berarti harus dirunut. Nanti membentuk riwayat Bapak Ibu. PNSA ini menjabat apa saja selama kurun waktu itu. Misalnya di tahun 2020 naik pangkat dengan jabatan bendahara. Ternyata di perjalanan sudah pernah diusulkan menjadi verifikator keuangan. Kemudian diajukan lagi karena mungkin S1-nya sudah terpenuhi ya. Itu Bapak Ibu mengajukan jabatan jadi analis misalnya. Berarti dari yang riwayat terakhir KB itu dilampirkan semua, membentuk satu riwayat. Jadi tidak ada riwayat yang terlewati, dilompati. Loh kok iso? Dhisik jabatannya dulu bendahara, kok tahu-tahu jabatan lamanya verifikator keuangan ya. Kapan jadi verifikator keuangan? Nah itu harus dibuktikan dengan SK jabatannya diunggah juga. Walaupun mungkin di situ tidak ada tempatnya. Kalau memang tidak ada tempatnya ditanyakan, Mas kalau seperti ini dimasukkan di mana? Dan rata-rata Bapak Ibu masuknya itu digabung dalam satu jabatan. Misalnya jabatan terakhir nanti ditambahkan di situ riwayat jabatan-jabatan sebelumnya dijadikan satu berkas. Kata J. Atau misalnya yang struktural jabatannya itu sebagai eselon 4 itu mungkin baru 1 tahun atau mungkin 2 tahun, padahal untuk diangkat menjadi pejabat administrator eselon 3B itu harus 3 tahun dalam jabatan pengawas. Artinya harus ada pembuktian bahwa ketika diangkat kepala bidang itu ada SK pendukungnya, riwayat jabatan lamanya, SK sebagai mungkin Kasubag Umpeng atau kepala subag perencanaan atau mungkin ditambah yang jenjang ahli muda, dan itu untuk menguatkan bahwa pengangkatannya sebagai kepala bidang itu sah. Karena ketika tidak didukung itu pasti verifikator tanya-tanya nih BKN, kok ngerti-ngerti diangkat kabin sing Kasubagnya kapan? Nah, seperti itu. Jadi tidak selalu sama dengan yang di kolom upload. Jadi ada data-data tertentu yang disisipkan. Ini nanti untuk usul itu bisa dicermati sendiri Bapak Ibu J. Karena kalau dibahas sekarang nanti lupa. Biasanya pada saat butuh nanti baru melihat, oh ternyata seperti ini. Dan terkait dengan hal-hal yang mungkin sulit dipahami atau mungkin ternyata saya salah ketik, nanti bisa disampaikan kepada kami. Kami membuka komunikasi sebanyak mungkin. Kemudian terkait dengan evaluasi tahun ini, terkait dengan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, itu mungkin ada yang lolos, ada yang tidak. Itu Bapak Ibu perlu dipahami betul-betul bahwa BKN selektif dalam memberikan persetujuan teknis usul KP penyesuaian ijazah. Yang diprioritaskan itu adalah guru. Guru itu untuk diangkat JF itu harus S1, harus 3A minimal. Dan itu ketika belum 3A sudah punya S1, diminta untuk segera diusulkan KP-nya, KPPI. Nanti menjadi prioritas karena memang kebutuhan jabatannya itu ada di 3A, S1 3A. Nah ternyata misalnya di tempat Bapak Ibu ada CPNS baru, PNS baru, mungkin rekrutmen tahun 2022. Dulu YBS punya ijazah 2, satu S1, yang satu D3. Jadi kebutuhan jabatannya itu D3 sudah terpenuhi. Kok mau usul KP ditolak BKN, itu jangan kaget. Karena apa? BKN dalam memberikan pertek, tadi sudah saya sampaikan bahwa pemberian pertek ini sangat ketat. Karena apa? YBS ini dulu sudah punya S1, lah ngopo kok orang daftar S1 kok malah aku D3. Dia bersaing dengan orang yang grade-nya di bawah dia.
dia punya S1 kok malah daftar D3, padahal lowongan S1 banyak, mungkin di sini atau mungkin di kabupaten kota yang lain atau mungkin di kementerian, tapi mereka memilih downgrade. Ketika sudah diangkat, pengen dia akui S1. Oke, memang instansi mengakomodir itu, tapi itu sekali lagi sebetulnya prioritasnya adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi harus dipahami betul, karena nanti BKN akan mempersulit, bukan mempersulit ngengel-ngel itu tidak, tapi kenapa kok seperti itu? Kenapa kok kemarin tidak? Kalau memang butuhmu S1, kenapa kok kamu bikin formasinya D3? Di sana itu banyak pertanyaan Bapak Ibu, dan itu harus kita pahami bersama. Dan juga di klausul misalnya tugas belajar itu ada klausul tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyusun ijazah, dan itu mohon untuk juga dipedomani. Orang terus wis ditandatangani Pak Sekda tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyusun ijazah. Begitu usul KP terlambat, jaluk diusul melapor ke sana sini, itu juga tidak bijak Bapak Ibu. Itu nanti hanya akan menimbulkan beberapa chaos. Kita harus pahami, oke, kalau memang diusulkan KPPI silakan diusulkan, tapi mekanismenya tetap harus dijalani. Misalnya periode ini sudah tutup, ya diusulkan di periode berikutnya. Tidak usah lobby sana sini, lobby busung ini, lobby Pak Sekda. Itu malah nanti membuat tidak nyaman, baik itu operator di tempat Bapak Ibu, baik itu juga di verifikator kami. Jadi kami sudah berusaha untuk mengakomodir semuanya. Ternyata ada usulan 1-2 orang yang tidak konsekuen dengan perjanjiannya, malah nguyak-nguyak. Jadi seperti itu. Kemudian kapan usul KP? Itu sesuai dengan surat edaran yang terakhir Bapak Ibu. Kami belum menerbitkan surat edaran yang baru. Ini masih menggunakan surat yang lama. Dan ini mohon Bapak Ibu cermati betul, karena ketika dibuka segera diusulkan KP-nya. Jika ditutup ya sudah. Jika sudah ditutup, usulkan di periode berikutnya. Nunggunya cuma 2 bulan loh. Hanya 2 bulan. Jadi mohon untuk nanti kita sama-sama memberikan pengertian kepada Bapak Ibu PNS di lingkungan Bapak Ibu. Ngaten J. Ini tidak perlu kami rinci satu persatu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa review kembali. Ini adalah salinan dari tabel yang kami share di surat edaran Pak Sekda pada bulan Juli atau Agustus tahun ini. Kemudian apa hal yang baru atau penting untuk usul KP 2025? Yaitu yang pertama, usul KP baru bisa diajukan ke BKN setelah 1 Januari 2025. Loh kok bisa Mas? Padahal timeline-nya tidak seperti itu. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ke kami mungkin bisa diusulkan lebih awal ketika usul KP dibuka. Tetapi ke BKN-nya itu nanti tentu menunggu menunggu semua syarat terpenuhi. Syaratnya apa? Salah satu syarat KP itu adalah realisasi SKP 2 tahun terakhir. Artinya ketika Bapak Ibu KP di bulan Februari, berarti realisasi KP-nya terakhir tahun berapa Bapak Ibu? 2024. Sekarang kan belum ada, belum tersedia. Bulan Desember juga belum jadi, belum disahkan. Baru ditutup penilaiannya di kinerjanya itu berakhir di 31 Desember. Artinya penetapan realisasinya, penilaian kinerjanya itu nanti baru bisa dilakukan setelah tahun baru. Jadi artinya usul KP ke BKN itu baru bisa diproses setelah SKP disahkan. Kemudian yang kedua sudah kita include ke penjelasan pertama aja. Kemudian poin ketiga, bagi pejabat fungsional wajib melampirkan PAK sampai penetapan 2024 secara penuh. Loh Mas,
Lawang 2023 sudah terpenuhi kok, atau mungkin sampai Oktober sudah terpenuhi. Ini kemarin kami konsultasikan ke BKN bahwa PAK dan penilaian kinerja tahunan itu bersifat melekat. Jadi ketika ini juga kalau dulu ya Bapak Ibu, sebelum penerapan Permenpan 1 tahun 2023, kita mengenal ada PAK kadaluarsa. Jadi kalau misalnya penilaian 2023 terakhir Desember 2023 itu tidak bisa digunakan lagi di tahun 2025, dan ini juga berlaku sama. Nanti ketika usul KP yang periode Februari, Bapak Ibu harus melampirkan PAK sampai dengan akhir tahun 2024, dan itu mau tidak mau harus kita tempuh, harus kita penuhi, walaupun mungkin untuk usul kaji itu sudah terpenuhi pada penilaian tahun sebelumnya. Kemudian poin nomor 4, bagi pejabat fungsional yang naik jabatan, perhitungan angka kredit pada jenjang baru dimulai TMT kenaikan jabatan. Jadi mungkin kemarin ada Bapak Ibu yang dapat informasi dari kami bahwa yang bisa diklaim untuk jenjang baru itu adalah yang tidak diklaim di jenjang sebelumnya, yang tidak diklaim untuk kenaikan jabatan. Kami sampaikan mohon maaf karena konfirmasi terakhir kami ke BKN keterangannya berubah. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu kenaikan jabatan dengan PAK 2023, kemudian realisasinya mendapatkan promosi kenaikan jabatan di bulan Oktober 2024 misalnya, maka yang bisa diklaim itu adalah kinerja terhitung mulai tanggal kapan diangkat, kapan naik jenjangnya. Jadi misalnya ahli pertama, kemudian dengan PAK tahun 2023 itu sudah cukup untuk naik jenjang. Kemudian UKOM lulus, kemudian di bulan Oktober naik jenjang. Itu nanti ketika sudah naik pangkat, perhitungan kinerjanya yang dinilai itu PAK itu dimulai di bulan Oktober sesuai TMT-nya. Loh Mas, kalau gitu PNS dirugikan dong, JF-nya dirugikan dong, kehilangan kinerja dong. Nah itu Bapak Ibu kita harus pahami bahwa sekarang ini dengan adanya Permenpan 1 tahun 2023, istilah seperti itu sudah harus kita ubah. Karena apa? Memang sepertinya dari pusat itu sudah mengkondisikan demikian. Jadi JF itu tidak mudah-mudah naik jenjang, tidak mudah-mudah naik pangkat. Berkarir dengan nilai sangat luar biasa, mungkin bahkan angka kreditnya mungkin kemarin ada yang ugal-ugalan. Kok iya? Itu akhirnya bisa naik jenjang, naik pangkat, naik jenjang, naik pangkat, naik jenjang, naik jenjang, naik pangkat, naik jenjang, naik pangkat. Akhirnya masih muda, tahu-tahu menduduki jabatan madya, tahu-tahu 4C. Padahal Pak Sekda aja 4D, Bu Sumi ini 4B. Nah ini GF ini luar biasa. Ini dengan adanya penerapan Permenpan 1 tahun 2023 nanti tidak bisa seperti itu. Jadi untuk naik jenjang itu wajib UKOM, kenaikan jenjang. Untuk mendaftar UKOM itu angka kreditnya harus terpenuhi dulu. Ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 pasal 29 dan 30. Kalau dulu Bapak Ibu JF itu mungkin bisa UKOM dulu sambil menunggu nanti angka kreditnya penuh. Sekarang sudah tidak bisa seperti itu. Harus penuh dulu baru kemudian daftar UKOM. Dan kami terus terang kami sampaikan bahwa di tahun ini kami ada terlewat dalam mempelajari Permenpan 1 tahun 2023. Akhirnya ada beberapa
PNS, JF itu yang naik jenjang, kami berikan kenaikan jenjangnya. Ternyata setelah direview pada saat hukum YBS belum terpenuhi angka kreditnya, dan ini dibatalkan Bapak Ibu. Ada satu diskresi ya, toleransi dari BKN itu hanya di tahun 2024. Ketika 2025 penerapannya sudah secara penuh. Permen 41 ini diterapkan betul-betul. Jadi yang kemarin sudah hukum, sudah naik jenjang, ternyata syaratnya tidak terpenuhi, seperti yang saya sampaikan di awal, itu nanti keputusan kenaikan jenjangnya dicabut. Ada yang dari RSUD Bapak Ibu? RSUD Pak Cik Mas Wisnu ya? Oh J. Nanti pemberitahuannya akan kami sampaikan lebih lanjut. Kami akan berkirim surat ya Mas J. Jadi Bapak Ibu mohon berhati-hati, jangan sampai wis kadung daftar, kadung melu, kadung lulus, pas syarat diangkat naik jenjang nanti tidak terpenuhi syarat. Karena hukum itu tidak mudah Bapak Ibu. Hukum itu tahapannya panjang, ada prahukum, ada seleksi administrasi, ada hukumnya, kemudian jadwal hukumnya juga tidak sewaktu-waktu ada. Kami mohon agar pejabat fungsional berhati-hati, pastikan PAK-nya terpenuhi. Untuk naik jenjang itu angka kredit kumulatifnya sudah terpenuhi, baru hukum. Kemudian kami mohon admin CSN ini menjaga integritas sih Bapak Ibu. Nanti disampaikan kepada admin masing-masing. Jangan, kalau memang tidak memenuhi syarat, jangan dipaksakan. Karena karena non sewu, usul yang sudah sampai BKN, kemudian oleh BKN itu diminta perbaikan, itu tidak lewat kami, tidak melalui screening kami. Jadi kami tidak bisa kontrol itu. Kami hanya minta Bapak Ibu admin ini menjaga integritas. Jadi kalau memang tidak memenuhi syarat, jangan dipaksakan dan jangan mencari-cari kelengahan verifikator. Karena khawatirnya nanti jika ada review, ada peninjauan kembali, ternyata kenaikan pangkatnya harus dibatalkan atau mungkin bahkan kenaikan jenjangnya dibatalkan, itu nanti risikonya mengembalikan. Kita sama-sama tahu ya, memberikan apa yang belum itu lebih mudah daripada mengembalikan yang sudah diberikan. Karena sudah ditransfer itu sudah dipakai untuk jajan, sudah dipakai untuk jalan-jalan, sudah dipakai untuk beli baju dan sebagainya. Nanti jika ternyata ada kekeliruan dalam pemberian prakteknya dan ternyata ada temuan harus dikembalikan, itu repotnya luar biasa. Jadi kami mohon kita sama-sama bekerja sama, Bapak dan Ibu, kita ini adalah mitra, saling support, bukan atas bawah. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan, Mas itu harusnya gini, Mbak itu harusnya gini, itu ternyata kemarin seperti ini. Nah, itu kami mohon Bapak Ibu terbuka, jangan malah mencari-cari kelemahan verifikator. Wah, mumpung BKN ngerti, untung-untungan, kalah cacak menang, cacak diusul ternyata lolos, di kemudian hari jadi masalah. Nah itu malah mempersulit kita semuanya. Kemudian terkait dengan pencantuman gelar, Bapak Ibu, pencantuman gelar ini leading sektornya di bidangnya Bu Diah, bidang PSDM. Itu ada satu hal yang perlu kami sampaikan, bahwa jika ternyata kemarin pencantuman gelar PNS Bapak Ibu yang salah jabatannya, terutama yang JF ini kan ketika mengajukan usul PG, nanti terbit PG akan mengenerate angka kredit pendidikan. Misalnya seorang PNS S1 kemudian PG S2 JF, itu nanti nilainya bertambah sesuai jenjangnya. Misalnya ahli pertama nanti dapat 12,5, misalnya ahli muda dapat 25. Kalau misalnya ternyata kemarin karena salah ya, belum diremajakan jabatannya, ya, kemudian sudah terbit PG, akhirnya jabatannya masih pelaksana. Nah, angka kreditnya tidak muncul di sistem. Nah, itu tidak perlu diubah Bapak Ibu. Tapi bukan berarti terus nanti kita
asal-asalan ketika mengajukan usul PG ya. Pastikan ketika usul PG kepada kami, Bapak Ibu sudah memastikan profilnya sudah sesuai. Misalnya guru ahli pertama atau mungkin peranata komputer ahli pertama, itu sudah masuk profilnya IPS. Ketika Bapak Ibu akan mengajukan PG, pastikan dicek dulu sudah fungsional belum di situ, jabatannya sudah sesuai belum, karena nanti imbasnya ke angka kredit. Daripada nanti kita rumit harus ngakali, bukan ngakali, kita istilahnya merubah riwayat angka kredit itu dengan ya sedikit modifikasi. Itu lebih baik pada saat sebelum usul PG jabatannya sudah sesuai, sudah fungsional, jenjangnya sudah sesuai. Kalau misalnya sudah muda ya muda, kalau misalnya ahli pertama ya ahli pertama, agar angka kreditnya muncul secara otomatis seiring terbitnya surat pencantuman gelar. Kemudian terkait dengan ketentuan, kita sudah terapkan Bapak Ibu, kedepannya unit kerja penempatan itu harus yang terkecil. Jadi sekarang kita akan tinggalkan penggunaan unit kerja itu, unit kerja induknya. Misalnya BKPSDM ada subbab umum dan kepegawaian, maka nanti PNS itu akan kita remajakan menuju unit kerja terkecilnya. Jika sudah ada SK yang sesuai unit terkecil, nanti silakan sesuai SK-nya. Jika belum, nanti sesuai SKP-nya. YBS ada di bidangnya siapa? Ada di subbabnya siapa? Karena nanti ke depan CSN ini nanti dimanfaatkan untuk CSN perencanaan, dan itu sudah kita gunakan, tapi penerapannya belum penuh Bapak Ibu. Nanti akan kelihatan. Jadi formasi ini sudah terisi atau belum? Yang mengisi siapa? Itu nanti ketika kita remajakan jabatan seorang PNS, seorang P3K, itu ada di mana? Nanti dia akan menempati rumah itu. Nanti akan bisa dilihat di CSN perencanaan bahwa jabatan ini di bidang ini itu sudah diisi berapa orang sesuai dengan kebutuhannya, dan itu memudahkan kita untuk melakukan evaluasi apakah ada kebutuhan atau tidak. Jadi nanti sekali lagi kami ulang, untuk unit kerja penempatan ini sesuai penempatan paling kecil, kecuali yang alimadia ya. Alimadia itu kan mudahnya gini saja Bapak Ibu, kita melihat peta jabatan. Keputusan Bupati tentang peta jabatan itu nanti menunjukkan jabatan ini ada di bidang mana, ada di subbab mana, dan itu nanti sesuai dengan keputusan peta jabatan. Kita kalau dari sisi data perorangan kita melihatnya dari SH atau dari SKP. Penerapan kita nanti di kenaikan jenjang yang akan kita terbitkan dan juga yang sudah selesai ini adalah impasing jabatan pelaksana sesuai nomenklatur baru. Itu sudah kami terbitkan sesuai unit kerja terkecil. Nanti di akhir acara Bapak Ibu mungkin akan menerima. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan usul kenaikan jenjang, karena kita perlu manajemen kenaikan jenjang dan kenaikan jabatan ini. Ketentuan kami dari BKPSDM, usul kenaikan jenjang itu 3 bulan sebelum KP-nya. Jadi misalnya nanti KP-nya 1 Februari, maka Desember harus diusulkan kenaikan jenjangnya. Kami tidak mengakomodir usul kenaikan jenjang bersama dengan usul KP, karena waktunya yang tidak cukup. Secara regulasi bisa Bapak Ibu, tapi waktunya yang tidak cukup, karena kita menangani yang sudah siap berkasnya, sudah terpenuhi syaratnya, itu saja kita mensewu. Kemarin mungkin permajaan Bapak Ibu banyak yang orang dan di approve itu, apalagi kalau nanti yang
naik jenjangnya diusulkan bersama dengan usul KP, otomatis tidak menjangkau itu, karena harus proses untuk naik jenjang ini banyak. Kita harus verifikasi angka kreditnya, kita verifikasi kebutuhannya, peta jabatannya sudah terisi atau belum. Kemudian nanti perlu rapat tim penilai kinerja, harus ada tanda tangan berita acaranya, dan itu butuh waktu cukup panjang. Kemudian yang terakhir adalah surat edaran BKN nomor 9 tahun 2024. Ini Bapak Ibu kami share juga di link yang kami bagikan. Sudah ada yang mencoba membaca? Mana tadi ini? Bapak Ibu, terus terang kami belum sepenuhnya memahami surat edaran ini tafsirannya seperti apa. Kami sudah baca, tapi kita harus pastikan diverifikasi oleh BKN apakah yang kami pahami itu sesuai. Dan sayangnya atau rakor pada hari ini kita tidak bisa menghadirkan narasumber dari BKN. Jadi BKN tidak bisa menyampaikan kepada kita secara langsung. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita bisa segera clearkan permasalahan-permasalahan yang ada di sana. Itu yang pertama, ini kita lihat di ruang lingkupnya, itu adalah terkait dengan pengangkatan pertama. Insya Allah nggak ada masalah ya. Pengangkatan pertama ini nanti mekanismenya bersamaan dengan pengangkatan CPNS. Ini nanti terjadi di seleksi CPNS yang saat ini kita masih berproses. Nanti Bapak Ibu kan kemarin banyak yang mengajukan fungsional, itu nanti tindak lanjutnya di mereka. Kemudian perpindahan dari jabatan lain juga cukup mudah dipahami, tidak banyak perubahan. Kemudian penyesuaian juga sama, hanya sinkronisasi supaya angka kredit itu sesuai dengan jenjangnya, sesuai dengan pangkatnya diduduki saat ini. Kemudian peningkatan pendidikan sudah kita terapkan dan tidak ada masalah terkait dengan penggunaan untuk kenaikan pangkat, penyesuaian ijazah maupun pencantuman gelar. Hanya terkait dengan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ada permasalahan seperti yang saya utarakan di depan. Kemudian yang akan kita terapkan Bapak Ibu, ini mohon menjadi catatan bagi yang di lingkungannya ada JF angkatan 2019 2020 belum naik pangkat. Ada yang bisa menyampaikan, tunjuk jari? Oh, hanya 2 saja yang di siapa Bu? Oh Mbak ini siapa kemarin yang dari Madura itu? Oh iya. Jadi seperti ini. Dengan adanya surat edaran ini, beberapa PNS yang kemarin tidak menyelesaikan angka kredit karena beberapa kendala, mungkin kesulitan kesulitan di tim PAK-nya. Di tempat kita mungkin tidak ada, harus menyalurkan ke pusat, atau mungkin ada yang butir-butir kegiatannya itu tidak terpenuhi, tapi dia malah melakukan pekerjaan yang lainnya. Jadi mungkin banyak terjadi ya. Di dinas perhubungan yang hadir siapa Mas saya? Mas Trianto itu belum naik pangkat ya Pak? Dan nanti yang seperti ini diakomodir dengan surat edaran ini Bapak Ibu. Di bagian penyelarasan pendidikan kinerja itu ada penjelasan tambahan. Itu yang kalau kita tarik kesimpulan, JF ini kinerjanya tetap bisa dinilai, tetap bisa diakui. Jadi kinerjanya tidak harus dinilai dengan dupak, karena dupak ini sudah selesai, sudah berakhir. Kemudian kemarin sudah tidak menyelesaikan dupak, ya sudah. Tetapi kinerjanya tetap bisa dinilai. Predikat kinerjanya apa? Nanti bisa dikonversi menjadi angka kredit. Paling lama itu adalah tahun 2020. Misalnya ada CPNS 2019, itu kinerja 2019-nya tidak bisa dikonversi. Jadi yang bisa dikonversi adalah 2020 sampai ke sini. Dinas Kesehatan mungkin ada beberapa ya Mbak Marita ya, yang tidak menyelesaikan angka kredit itu bisa diakomodir. PNS-PNS yang CPNS-nya tahun 2022. Kemudian yang rata-rata tidak menyelesaikan itu yang
pustakawan yang di sekolah-sekolah itu kemarin Mas Yudi ya, ada yang tertolak di periode Desember karena angka kreditnya tidak terpenuhi. Itu nanti ketika CPNS 2019, 2020 dan 2022 itu diberikan angka kredit sesuai penerapan surat edaran ini, nanti mereka bisa naik pangkat. Nah, teknisnya bagaimana? Nanti bisa berkoordinasi dengan kami Bapak Ibu, karena kalau kita jelaskan di sini cukup, biasanya Bapak Ibu itu mintanya, Mas contohnya ini apa ora? Excel-nya ini apa ora? Aku tak ganti ini jeneng, tak ganti jabatannya, tak ganti sing tanda tangan, aku tak skene, biasanya kan seperti itu. Nah, nanti kita gunakan mekanisme itu juga Bapak Ibu. Jadi nanti pejabat fungsional tersebut diberikan angka kredit paling lama 2020. Otomatis jika 2020 sudah dinilai, nanti yang belum bisa naik pangkat fungsional nanti bisa naik pangkat. Dan tentunya nanti di periode Februari. Kemudian terkait dengan yang lain, ini kami masih perlu yang terkait dengan hukuman disiplin Bapak Ibu. Bagaimana status JF yang terkena hukuman disiplin? Ini dijelaskan di surat edaran ini, tetapi kami belum mendapatkan penjelasan dari BKN. Penerapannya seperti apa? Karena ini yang surat edaran yang sebelumnya itu ada mekanisme hukum bagi PNS JF yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jenjang jabatan. Itu di yang sebelumnya ketentuannya itu harus hukum selain tersedia kebutuhan. Nah, di surat edaran ini tidak ada istilah hukum. Nah, ini kami akan konfirmasi ke BKN lebih lanjut. Nanti informasinya di Bapak Ibu jika ada yang PNS-nya terkena hukdis, demikian bisa koordinasi ke kami, bisa Japri, atau mungkin bisa datang ke BKPSDM. Tentunya menunggu penjelasan dari BKN. Maka Bapak Ibu, materi hari ini tidak banyak, hal-hal yang di awal itu hanya review saja. Kemudian titik beratnya ada di ketentuan yang kami sampaikan. Nanti bisa direview lagi Bapak Ibu. Jika ada kesulitan bisa tanyakan ke kami melalui WA boleh, telepon boleh, hadir langsung juga boleh. Kemudian hari ini Bapak Ibu jika membawa pertanyaan atau ada penjelasan kami yang perlu dikupas lebih lanjut, silakan nanti dipandu oleh Pak Fajar. Terima kasih, kami mohon maaf atas kekurangan kami dalam menyampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Ijo atas penjelasannya. Sebelum kita lanjut 25 berarti daftar hukum nanti ada pembagian untuk SK jabatan pelaksana. Ini genap 25 akhir. Berarti bulan sudah baru daftar. mengatur 25. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diskusikan hubungannya dengan KP dari apa yang telah disampaikan Mas Indro, monggo. Monggo itu. Nah Pak, ini Pak Yaden. Apa? Kan kita bisa. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan saya dari SMP Negeri 1 Peru. Di sini saya membawa permasalahan dari dua guru di SMP kami. Sama-sama golongan 3D ke 4A. Kemarin tahun 2023 itu sudah naik ke 4A. Artinya berarti sudah naik jabatan. Yang menjadi permasalahan sebenarnya dua-duanya sudah sama-sama sudah bisa naik. Hanya saja tahun 2024 kemarin di PKB-nya itu ada permintaan untuk mengikuti ujian hukum, untuk mengikuti hukum. Satunya ngeklik istilahnya daftar, satunya tidak. Terus yang daftar
ternyata tidak tahu jadwalnya. Kemarin bulan Oktober ini kalau salah Oktober tahun 2024 ini tidak tahu jadwalnya atau lupa, akhirnya juga tidak ikut. Yang menjadi pertanyaan dari dua guru yang sama-sama 3 di keempat A yang naiknya sudah 2023, terus hukumnya 2024 ada yang dapat dan tidak, itu kira-kira bermasalah salah satu atau bermasalah dua-duanya Bapak yang saya tanyakan. Terima kasih kepada Bapak. Mungkin yang lain? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan lain? Nah, monggo. 3 penanya ya, semua 3 penanya untuk termin pertama. Iya, Pak Fajar. Sebenarnya ini pertanyaan yang sama, tapi belum ada jawaban sampai sekarang, Pak Fajar. Untuk guru yang masih golongan 2 dan belum punya JF, karena kemarin usulan JF tidak bisa karena harus S1, karena di kami masih ada 1 guru yang saat ini masih golongan 2, pasnya adalah 2C, tapi yang bersangkutan sebenarnya punya S1, hanya saja tidak punya izin belajar. Nah, ini mohon apakah nanti terakomodir dengan surat yang baru ini atau gimana, karena sampai sekarang juga tidak, untuk pengajuan PAK-nya itu juga ditolak. Begitu Pak Fajar. Satu lagi. Kok bisa nggak boleh aja. Buatan sudah evaluasi, tapi kendalanya itu. Oke, terima kasih kepada waktu yang diberikan. Saya ada recording broker Pak Fajar untuk mempertanyakan tentang penggunaan gelar. Yang bersangkutan dulu pernah izin belajar, permohonan belajar sudah terbit, kemudian penggunaan gelar sudah terbit, kemudian mengusulkan pangkat dari 3C ke 4D itu lebih dulu naik pangkatnya dulu Pak. Kemudian yang bersangkutan sekarang golongannya 3D dan sudah hukum untuk kenaikan pangkat ke 4A, tetapi apakah masih berlaku untuk PG-nya? Apa itu diusulkan ulang atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan apakah bisa naik pangkat gitu Pak Fajar? Itu yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih sebelumnya. Matur nuwun. Oke, intinya ada 3 pertanyaan dulu ya sebenarnya. Nanti mungkin Mas Indra masih bisa menanggapi. Baik, menanggapi Bapak yang dari SMP 1 Teru Bapak ini. Pak Sinten coba Bapak. Terkait dengan uji kompetensi guru di lingkup Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan ya Bapak, itu dari semua JF yang menerapkan uji kompetensi paling akhir itu adalah jabatan guru. Dulu guru itu untuk naik jenjang, naik pangkat, itu untuk naik jenjang itu tidak berukom. Dia asalkan angka kreditnya terpenuhi bisa diusulkan. Nah akhirnya pada tahun ini deh, Kemendikbud itu memanggil kembali, karena penerapan uji kompetensi itu memanggil guru-guru yang sudah memenuhi syarat untuk naik jenjang untuk UKOM. Selain itu juga memanggil kembali yang kemarin sudah naik jenjang tapi belum UKOM. Sudah sesuai belum ini? Nggih. Nah, tadi yang dipermasalahkan apa Bapak? YBS-nya kan sudah di 4A sih.
4A 2023. Sudah naik jenjang. Kemudian 2024 ada SIMIKB ada juga untuk mendaftar kom itu. J. Itu perlu kom atau tidak? Satunya kan daftar, satunya tidak. Tapi yang daftar itu juga tidak ikut lupa daftar jadwalnya. Yang daftar lulus tidak, Bapak? Yang daftar kemarin lupa jadwalnya, kita tidak ikut juga. Akhirnya tidak ikut juga. Ini nun sewu Bapak. Jadi karena nun sewu ya, penerapan hukum ini di Dinas Pendidikan di Kemendikbud ini kan masih dalam tahap transisi. Sistemnya pakai aplikasi ya, SIM PKB, SIM PKB. Ya, itu semuanya online. Ya. Nah, kami sendiri juga sampai saat ini belum mendapatkan keterangan, belum ada pembicaraan juga dengan BKN. Apakah ketika nanti YBS naik pangkat ke 4B, YBS kan sudah di madya Bapak ya? Sudah madya, sudah 4 tahun. Kebutuhannya kan nanti kan naik ke 4B. Itu sampai saat ini belum ada permintaan sertifikat hukum. Dan ini kan naik pangkatnya di 2024. 2024 artinya naik pangkat lagi kapan Bapak? 2028. Waktunya masih panjang. Kita tidak bisa menyampaikan kira-kira kok piye bakal ya, karena di aturan ini dinamis Bapak. Jadi kita terus terang kami belum bisa menjawab. Ternyata di tengah jalan nanti ada permintaan untuk hukum. Ternyata seperti ini, seperti itu. Nah itu menurut saya sebaiknya dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan sendiri. Itu harus seperti apa? Biasanya sama Sapri ya. Itu yang erat kaitannya dengan terkait dengan pembinaan JF Guru ya, atau Mbak Hesti. Nanti silakan Bapak. Karena kalau terkait dengan untuk KP kita belum bisa sampaikan. Waktunya masih panjang, masih 4 tahun lagi. Jadi, apakah hukum lagi, apakah daftar lagi? Tapi memang sebaiknya kami sarankan ketika ada undangan dari sistem dan ternyata semua aspek itu memang tidak ada permasalahan, itu sebaiknya PNS ini ikut, entah nanti kepakai atau tidak. Yeah. Bukan ora, lebih baik melu daripada nanti pada saat butuh daftarnya angel. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang guru golongan 2 punya S1 yang jauh. Jadi Bapak Ibu, peningkatan pendidikan ini harus seizin Bupati. Dalam hal ini izinnya didelegasikan kewenangannya kepada Bapak Sekda. Jadi setiap kepemilikan ijazah setelah YBS diangkat sebagai CPNS itu wajib seizin Bupati melalui Pak Sekda. Kalau tidak ada izinnya, artinya pribadi Bapak Ibu tidak bisa digunakan. Bahkan kami itu ada yang konsultasi ke kami, itu punya ijazah SPD, punya ijazah SH, kemudian magister hukum, itu tidak ada izinnya. Loh, saya tuh kuliahnya bareng sama Pak JT, itu teman saya seangkatan. Loh, bukan Bapak Ibu itu benar-benar kuliah beneran enggak, tapi diizinkan tidak oleh pemerintah. Karena peningkatan pendidikan ini menyita waktu, menyita perhatian, menyita biaya, menyita tenaga, itu mempengaruhi tidak terhadap kinerja. Nah itu harus sudah dievaluasi dan mendapatkan persetujuan dari PPK. Jadi kondisinya Bapak ketika tidak memiliki izin belajar itu tidak bisa digunakan untuk pengembangan karir, kecuali yang dimiliki sebelum CPNS itu dapat dipertimbangkan nanti untuk pengembangan karir sesuai kebutuhannya dengan mekanisme pemberian surat keterangan memiliki ijazah. Kemudian guru yang golongan 2 ini saat ini sudah tidak diberikan kenaikan pangkatnya. Yang golongan 2 tapi tidak punya S1,
tidak S1, tidak CRD. Ini tidak diberikan kenaikan pangkat dan jenjangnya. Solusinya hanya PI ke-3A, penyesuaian ijazah. Kalau sudah PI baru kemudian diangkat fungsional. Kalau misalnya sudah diangkat fungsional, dia ya harus 3A. Iya betul Bapak. Berarti artinya harus kuliah lagi. Dan guru ini sesuai surat edaran BTK paling lambat Desember 2028 harus sudah S1. Bagaimana kalau tidak S1? Nah itu nanti kita tunggu suratnya dari pusat itu seperti apa, apakah diberhentikan, apakah dijadikan pelaksana, itu kita menunggu regulasi lebih lanjut. Jadi yang golongan 2 wajib PI, makanya sudah kami sampaikan di awal bahwa PI yang diberikan prioritas itu adalah guru yang belum S1. Kemudian pertanyaan yang nomor 3 dari Grogol nih Pak, ini mungkin bisa kalau yang saya pahami GBS sudah PG, kemudian punya surat tebel, sudah KP 3C ke 3D, kemudian hukum. Ya, terus berapa Pak itu Pak?